Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sadaqallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu anak-anakku pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang Asmaul Husna, pelajaran akidah ya. Jadi sebelum kita mempelajari Asmaul Husna ya, kita harus mengetahui dahulu apa sih arti dari Asmaul Husna tersebut. Jadi asma itu diambil dari kata ismun ya, yang berarti nama. Jadi asmaul ya, asmaun itu adalah jamak yang berarti nama-nama. Husna itu berasal dari kata hasanun yang artinya baik, hasan ya. Nah, ini diganti dengan kata sifat husna. Nah, jadi Asmaul Husna ini ya adalah nama-nama ya yang baik bagi Allah. Jadi nama-nama di sini diartikan bukan artinya nama-nama ini adalah nama pengganti ya. Tapi asma di sini diartikan sebagai nama-nama sifat ya. Jadi nama-nama sifat Allah yang baik-baik seperti itu. Ya oke. Ya. Di sini kita akan belajar ya, tentang Asmaul Husna ya. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ada 4. Yang pertama kita belajar tentang Al-Batin. Yang kedua Al-Wali, yang ketiga Al-Mujib, yang keempat Al-Jabar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Al-Batin serta Al-Wali. Ya, Al-Batin. Al-Batin itu apa sih? Ya. Allah memiliki sifat ya dan nama Al-Batin yang berarti Allah Maha tersembunyi ya. Jadi Allah tidak dapat dilihat dan diraba oleh panca indera. Panca indera itu seperti tangan, telinga, hidung ya. Nah, seperti itu. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat ya, tidak bisa diraba. Ya, meskipun begitu ya, Allah ini merasa keberadaan kita semua ya, yang diciptakan ya. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah selalu melihat kita. Dan bahkan kita pun ya, meski tidak bisa melihat Allah, tidak bisa merabanya, tapi kita bisa merasakan bahwasannya Allah itu ada. Dengan apa? Dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Ya baik itu kesehatan, baik itu rezeki, ya, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang Allah berikan kepada kita semua di dunia ini. Ada juga banyak ya, ketika adanya matahari, adanya siang, adanya malam, itu pun adalah salah satu contoh bahwasannya Allah itu menciptakan seluruhnya. Ya, jadi meskipun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena memang kemampuan mata kita ini terbatas dan lemah ya. Jadi manusia itu berbeda. Ya. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah itu sangat sekali berbeda. Ya, jadi Allah itu tidak sama seperti kita. Allah itu punya kelebihan yang banyak ya, berbeda dengan kita makhluknya. Jadi dengan diyakini bahwa Al-Batin ini kita tidak boleh merasa aman dalam berbuat yang dosa-dosa atau berbuat kemaksiatan ya. Di sini kan Al-Batin di sini kan memiliki arti Allah Maha tersembunyi. Ya, jadi kalau kita mempercayai ya, kalau kita beriman kepada Allah, maka sifat Al-Batin ini membuat kita takut akan Allah. Takutnya karena apa? Karena ketika kita berbuat dosa atau berbuat hal-hal keburukan, itu Allah akan mengetahuinya. Mau kita bersembunyi dimanapun, Allah pun akan mengetahuinya. Di situ yang harus diperhatikan. Jadi banyaklah berbuat baik ya bagi kita semua ya selama hidupnya, dan harus rajin ya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kelak di akhirat nanti kita akan berjumpa dengan para rasul, berjumpa dengan para nabi, dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, yang selanjutnya adalah Al-Wali, yang artinya Allah Maha Pelindung ya, yang Maha Pelindung. Ya, di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 107, tidaklah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah ini pemilik segalanya ya, dan tidak ada satupun yang bisa menolong kita semua atau melindungi kita semua kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya,
kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keadaan yang membahayakan dan kejadian buruk yang tidak kita inginkan. Lalu bagaimana ketika kita minta pertolongan kepada manusia, lalu manusia tersebut menolong kita? Nah, manusia di sini ya itu diartikan sebagai perantaranya. Nah, jadi perantara antara Allah dengan makhluknya. Nah, ini yang disebut dengan sifat al-wali. Ya, jadi meskipun Allah tidak menolong kita secara langsung, tapi melalui perantaranya, yaitu manusia. Seperti itu. Ya. Jadi kita ini dianjurkan untuk selalu berdoa, untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita memulai suatu kegiatan, ya, ataupun ketika kita dalam kesulitan, ya, dan lain sebagainya. Jadi selain selain kita memohon perlindungan dari Allah, ya, dari kejadian-kejadian buruk, kita juga memohon perlindungan, ya, dan kita juga berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang gaib, seperti itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu melindungi hambanya dan sangat senang, ya, apabila menolong hambanya, seperti itu. Tapi ini yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai ketika kita hanya dalam keadaan susah, dalam keadaan terdesak, kita hanya meminta kepada Allah. Sedangkan nanti ketika kita sudah menjadi orang yang kaya, orang yang terkenal, orang yang memiliki jabatan, bahkan kita menjadi orang yang lupa sama Allah dan sombong. Ya, jangan sampai seperti itu, ya. Alhamdulillah. Jadi dari dua sifat ini, ya, dari dua sifat yang dimiliki oleh Allah, nah, kita mempunyai kesimpulan bahwasannya, ya, dari sifat al-batin, ya, jangan sampai kita ini berbuat suatu kemaksiatan atau berbuat buruk, karena sengumpet-ngumpetnya kita, ya, nah, kalau kita melakukan hal tersebut secara ngumpet-ngumpet gitu, tetap akan terlihat oleh Allah, tetap akan ketahuan oleh Allah. Lalu dari sifat al-wali ini adalah yang maha pelindung, ya. Jadi Allah itu selalu melindungi kita, ya, selalu melindungi kita, mau itu dalam keadaan susah, ya, mau itu dalam keadaan senang, mau itu ketika dalam keadaan terdesak. Nah, Allah itu selalu melindungi kita. Namun yang harus digarisbawahi, ketika kita memohon pertolongan dan ada manusia, ya, ada orang yang menolong kita, itu adalah perantara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya, ya. Itu saja pembelajaran hari ini, ya. Nah, nanti kita akan belajar yang dua lagi, ya, tentang al-mujib sama al-jabbar, ya. Itu saja, ya, kita cukupkan dengan pembacaan kafaratul majlis, ya, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.